Baiklah, kami akan membahas materi model molekul isomer geometri cis trans dan EZ untuk alkena. Kami terdiri dari Ilovandi Febri Simbolon dan saya sendiri Indah Kurnia Silaga. Saya akan menjelaskan mengenai model molekul isomer geometri pada cis dan trans. Isomer geometri cis trans. Isomer geometri terjadi pada alkena yaitu isomer cis dan trans, serta isomer E dan Z. Perbedaan antara isomer cis trans yaitu di alkenanya mempunyai minimal 2 gugus yang sama. Bila 2 gugus yang sama tersebut berada pada sisi yang sama, maka disebut dengan cis, sedangkan bila berseberangan, maka disebut sebagai isomer trans. Nah, contohnya di sini yang pertama cis isomer pada butena. Dikatakan cis karena searah. Nah, di sini CH3-nya dengan CH3 di sini berada pada sisi yang sama atau searah, dan juga H dengan H-nya juga berada pada sisi yang sama dan searah. Makanya dikatakan isomer cis. Nah, untuk penamaan IUPAC-nya menjadi cis but 2-ene atau cis 2-butena. Mengapa butena? Karena termasuk golongan alkena yang memiliki ikatan rangkap 2. Dan butenanya ini memiliki rantai karbon terpanjangnya sebanyak 4. Untuk berikutnya transisomer. Transisomer di sini kita lihat CH3-nya dengan CH3 di sini berada pada berseberangan. Begitu juga dengan H di sini dalam berseberangan. Makanya dikatakan trans. Nama IUPAC-nya menjadi trans but 2-ene atau trans 2-butena. Berikutnya contohnya pada gugus halidah terdapat klorida, di mana di sini kloridanya berada pada sisi yang sama, makanya dikatakan cis, dan juga H-nya di sini berada pada sisi yang sama. Untuk rantai karbon Baiklah, perkenalkan nama saya Ilovandi Febri Simbolon dengan NIM 422313154. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Indah tadi mengenai cis dan trans. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai isomer geometri EZ. Berbeda dengan cis dan trans tadi, bila keempat gugusnya berbeda, maka sistem yang digunakan adalah isomer E dan Z. Z artinya susamen, yang artinya searah, dan E adalah engagement, artinya berseberangan. Untuk sistem EZ, masing-masing kedua pasangan diberi nomor prioritas berdasarkan urutan berat molekul gugusnya. Prioritas nomor 1 adalah yang paling berat, dan bila yang berprioritas sama searah adalah isomer Z, dan jika berseberangan disebut sebagai isomer E. Baiklah, untuk lebih mudah memahami materi ini, kita akan langsung saja ke contohnya. Contoh yang pertama di sini kami ambil mengenai, pertama kita hitung dulu rantai terpanjangnya dari sini CH3, CH2, CC, lalu CH2, CH2, lalu CH3. Jumlah C di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena jumlahnya ada 7, maka kita memakai heptena. Heptena adalah turunan dari heptana, namun karena di sini ditemukan rangkap 2, maka kita pakai heptena. Lalu kita lihat bahwa di sini terdapat berseberangan, di mana antara keempat tangan dari si C. Jadi kita pakai dari E ataupun engagement E4. 4 etil. Kita lihat bahwa mulai dari rantai nomor 1 di sini yang paling dekat dengan rangkap
ataupun dari atasnya, kita hitung 1, 2, 3, 4, bahwa langsung ditemukan ada cabang yaitu 4 etil. Sama saja jika dihitung dari bawah, 1, 2, 3, 4. Ditemukan CH2, CH3. CH2, CH3 ini adalah etil. Lalu berikutnya kita hitung lagi dari bawah untuk menghitung tangan, berapa jumlah tangan menuju ke CH3. 1, 2, 3 menjadi 3 metil. Nah, dalam penulisan ini, dalam penulisan cabang, kita harus mengutamakan urutan alfabet. Jadi, kita harus mengutamakan urutan dari si etil dulu, lalu ke metil. Jadi, nama yang kita pakai adalah E4 etil 3 metil heptena. Contoh yang kedua adalah, seperti pada gambar yang telah saya berikan, kita lihat bahwa keempat substrat ini memiliki H dan H yang sama. Jadi, ini kita pakai menjadi Z, isomer Z. Kita hitung dulu rantai terpanjangnya dari CH3, C, 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 lalu CH3. Nah, jadi jumlahnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita pakai heksadiena karena rangkap 2. Lalu kita hitung, di mana sih letak dari kedua, di mana sih perbedaan isomernya. Nah, isomer yang pertama itu adalah HH di sini dan di sini. Karena sama arah, maka kita pakai 2Z karena dihitung dari jumlah atom C yang paling bawah di sini. Ini adalah N1. Sebenarnya sama saja jika di sini CH3-nya nomor 1 ataupun CH3 yang satu lagi kita jadikan sebagai nomor 1. Kita hitung 1, 2 berketemu dengan H dan H yang satunya lagi menjadi 2Z. Lalu kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, lalu di angka 4 ketemu lagi dengan HH yang sama. Maka karena ini sama arah, maka kita buat menjadi 4Z. Jadi 2Z, 4Z. Lalu kita lihat di mana sih letak-letak dari ikatan rangkap 2-nya. Ikatan rangkap 2 ditemukan pada C nomor 2 dan C nomor 4. Jadi 24 heksadiena. Jadi nama yang kita pakai adalah 2Z, 4Z, 2,4 heksadiena. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat contoh nomor 3. Kita pilih dulu rantai terpanjangnya. Di mana C dari sini ke sini. Karena dia memiliki 4 atom C, maka kita akan menamai dia dengan heksadiena. Lalu kita lihat di mana saja sih letak antara isomernya. Isomer yang pertama adalah antara H yang ini dengan H yang ini di atasnya. Nah, karena isomernya itu saling berseberangan, maka kita berikan nama 1E. Sedangkan yang di bawahnya, karena dia memiliki arah yang sama, maka dia diberikan Z. Jika diperoleh dari perhitungan dari jumlah C-nya, 1, 2, 3 menjadi 3Z. 1E, 3Z. Lalu kita lihat cabang-cabang lainnya. Yang cabang pertama ada Cl, yaitu kloro. Lalu di cabang nomor 4, 1, 2, 3, 4 ditemukan juga Cl. Ini adalah kloro. Karena ditemukan 1 dan 4 menjadi 1,4 di kloro karena ditemukan 2. Lalu kita lihat lagi seperti cara sebelumnya, di mana saja sih letak dari ikatan rangkap 2-nya. Ikatan rangkap 2 ditemukan pada C yang pertama, di C yang pertama, dan C yang ke-3. Jadi nama yang kita pakai itu adalah 1E, 3Z, 1,4 dikloro, lalu 1,3 butadiena. Mungkin demikian saja contoh isomer geometri EZ yang dapat saya terangkan. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya Indah. Selanjutnya pada poliena. Untuk poliena maka baik isomer cis dan trans serta isomer Z dan E juga dapat diterapkan. Contohnya trans-trans 2,4 heksadiena. Heksadiena memiliki rantai karbon sebanyak 6. Ada pada
sini. Transnya terdapat pada H yang di sini. Dengan yang ini dinamakan trans, dan ini juga transnya. Karena berseberangan, maka nama IUPAC-nya trans 24 heksadiena. Untuk contoh berikutnya, trans cis atau cis trans 24 heksadiena. Di sini letak rantai terpanjangnya ada 6 dan memiliki ikatan rangkap 2 sebanyak 2. Dan karena ikatan rangkap 2, maka termasuk golongan alkena. Letak trans cisnya pada nomor 2 dan 4. Untuk berikutnya, cis 24 heksadiena. Rantai karbon terpanjangnya juga berada pada terdapat 6 karbon rantai terpanjangnya, dan cisnya ada di H yang ini dengan H di sini, dan H di sini dengan H di sini berada pada sisi yang sama. Maka namanya cis 24 heksadiena. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lovandi. Kembali lagi bersama saya Lovandi Febri Simbolon. Tadi teman-teman sudah belajar mengenai polyena dengan teman saya Indah. Saya akan menambahi sedikit, yaitu secara termodinamika isomer trans E lebih stabil dibandingkan dengan isomer cis ataupun Z karena pengaruh gaya tolak antara gugus-gugusnya yang jaraknya lebih jauh dibandingkan dengan isomer Z. Hal ini dapat kita lihat dari pembelajaran kita sebelumnya mengenai derajat-derajat yang dimana ada ketetapan derajatnya nih. Bagaimana jika lebih stabil itu, dia itu saling bertolak belakang. Nah, lalu sifat fisik dalam indikator stabilitas yaitu titik didih, di mana titik didih yang lebih tinggi adalah molekul yang lebih stabil. Perubahan bentuk cis menjadi bentuk trans disebut sebagai reaksi isomerisasi, di samping pergeseran ikatan rangkap ataupun triple karena pengaruh oleh suhu. Nah, jadi suhu itu akan mempengaruhi juga antara ikatan yang telah terjadi dalam suatu molekul atom. Mungkin demikian saja yang telah teman saya Indah dan saya sendiri Lovandi Febri Simbolon. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan kami juga meminta maaf atas kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian informasi yang telah kami berikan. Demikian saja, sekali lagi kami ucapkan terima kasih.